Karena bagi kami sangat penting untuk menguji langkah-langkah atau administrasi penyidikan yang dilakukan dalam upaya paksa tersebut. Karena kami secara hukum meyakini betul ada sejumlah pelanggaran. Penasihat hukumnya telah mengajukan pra-peradilan. Pada prinsipnya ya silakan saja. Memang itu hak dari penasihat hukum dan tersangka sendiri. Dan itu sudah diatur dalam KUHAP. Yang jelas kami siap menghadapi semua. Kami menyatakan ketika memproses ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kami yakin. Selamat malam. Dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansah memasuki babak baru. Kuasa hukum Febri Ardiansah mengajukan pra-peradilan terkait upaya paksa dari penyidik Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dan penahanan, serta penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Apakah pra-peradilan akan menjadi akhir dari perjalanan perkara hukum ex-Jampitsus? Kasus ex-Jampitsus harus jalan terus. Satu meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Untuk membahas topik malam ini sudah hadir di studio Kompas TV kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansah, Mas Firman Wijaya. Selamat malam, Mas Firman. Ada juga Ketua Komisi Kejaksaan, Profesor Pujiono Suwandi. Prof, selamat malam, Prof. Lalu ada juga advokat senior sekaligus juga pegiat anti korupsi, Bang Saur Siagian. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Saya langsung ke Mas Firman. Mas Firman, Ya, Mas. tanggal 5 kemarin Anda sendiri langsung yang mewakili tim kuasa hukum mendaftarkan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Ada dua hal tadi saya sudah sampaikan di depan. Sebetulnya bagi Anda apa sih substansinya sehingga harus mengajukan pra-peradilan? Apakah ini sudah ada dalam desain awal bahwa ini harus diakhiri, perkaranya tidak berlanjut, atau memang ada hal-hal yang ingin secara substansi ingin Anda sampaikan kepada publik kaitannya dengan pra-peradilan? Iya, Mas Yogi. Jadi sebenarnya ada beberapa batu uji ya, yang kita melihat ini menjadi bagian dari problem yang cukup fundamental, terutama dengan spirit Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang memang tetap meneguhkan unsur hak asasi manusia dan aspek fairness. Ya, fairness proses terutama. Nah, batu uji itu pertama kaitannya memang dengan pengujian keabsahan penyidikan itu sendiri. Kemudian penyidikan keabsahan menyangkut penetapan status Pak Febri sebagai tersangka. Kemudian juga pengujian keabsahan menyangkut upaya paksanya. Dan yang terakhir adalah pengujian kewenangan dalam konteks ada duplikasi. Ya, otoritas yang bertemu menyangkut satu objek perkara. Contoh, misalnya penetapan tersangka oleh dua lembaga. Kortas Tipikor Polri dan Kejaksaan Agung. Ya. Nah, saya sering memahami ini sebagai apakah ini duplikasi ataukah ini tipu. Rasa-rasanya ini tetap menjadi persoalan yang serius. Karena ada prinsip di dalam double jeopardy itu, sekalipun itu prinsipnya bagi dunia peradilan, tapi kan sejak awal ya, prinsip ini tidak boleh dilakukan. Hampir sama dalam prinsip perdata itu, seseorang tidak boleh disangka kedua kali. Apalagi disangka oleh dua institusi yang berbeda, ya, tapi menyangkut persoalan yang sama. Meskipun di tengahnya ada proses menyerahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Nah, konteks nomenklatur penyerahan pelimpahan itu yang juga menjadi bagian dari, karena kami tidak membaca beberapa aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang baru itu tidak dikenal istilah itu. Dan proses itu kami mencermati malah bagian dari misjudgment by official yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam perkembangan hukum pidana modern, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Kedua, ada prinsip yang menegaskan bahwa asas favorit itu asas yang paling menguntungkan. Jadi tidak boleh melakukan semacam pemborongan pasal tanpa melihat mana yang paling menguntungkan. Ini sebenarnya bagian dari perspektif KUHAP yang baru ini, ya,
yang justru menjadi bagian yang penting di dalam fairness proses. Karena bagaimanapun peta kasus ini harus jelas rute-rutenya. Nah, kami melihat sebenarnya ada problem yang terkaitan dengan rute hukumnya, ya termasuk tadi. Nah, kemudian juga ada pengenaan status atau penggunaan administrasi, karena administrasi peradilannya. Karena sistem peradilan itu kan ada dua, ada CJS namanya Criminal Justice System, ya, ada CJA Criminal Justice Administration. Jadi administrasi peradilan dan sistem peradilan itu memang bagian dari due process. Dan Mas Firman, ini kalau kita ingat kan ketika mau ditahan kan ex Jampitsus mengatakan bahwa saya dikriminalisasi. Jadi pra peradilan ini salah satu bentuk kelanjutan dari pernyataan ex Jampitsus ya. Itu satu hal yang memang secara ekspresif itu disampaikan, karena bagaimanapun isu sentralnya ada di sana. Oke. Saya ke Prof Puji. Prof Puji, kalau Anda melihat dalam konteks Ketua Komjak ya, ini kan ada dua sisi. Satu kaitannya dengan ex Jampitsus yang sudah diganti. Nah, satu lagi dari konteksnya penyidik, karena pra peradilan adalah hak normatif bagi siapapun tersangka dengan probability 50-50 ditolak maupun dikabulkan. Anda melihat ini seperti apa? Apakah kejaksaan harus bersiap dari perspektif penyidik, atau memang Anda melihat bahwa ini ex Jampitsus Pak Febri juga siap bertempur untuk membuktikan bahwa prosedur di awal yang dikerjakan oleh Polri dan kejaksaan itu salah? Ada dua hal. Pertama adalah satu, dalam penanganan kasus korupsi, baik itu Kejaksaan Agung maupun kejaksaan di daerah-daerah, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, fenomena perjuangan tersangka dan yang lainnya itu melalui pra peradilan ini bukan pertama kali. Jadi sudah sering kejaksaan itu di challenge. Ya, di challenge melalui pra peradilan. Itu pertama, sehingga menurut saya ya hal yang wajar saja bahwa ini diatur di KUHP, terus kemudian hak dari tersangka untuk men-challenge melalui pra peradilan, ya silahkan saja, kan wajar. Dan nanti kan proses pembuktiannya, proses nanti putusannya bisa apa tidak, berhasil apa tidak, kan nanti pengadilan. Satu itu. Nah yang kedua, pra peradilan itu kan men-challenge aspek formilnya. Ya, jadi aspek formilnya yang diatur di pasal 158 itu kan aspek formil. Nah, nanti kan yang gugur kan aspek formilnya. Tinggal kan aspek formil itu apakah kaitannya dengan penetapan tersangka atau kaitannya dengan upaya paksa yang lain seperti barang bukti dan seterusnya. Nah, kalau memang barang bukti, ya nanti konsekuensinya ketika nanti pelimpahan pokok perkara, barang bukti dinyatakan tidak sah, mati tidak bisa jadi alat bukti. Tapi kalau penetapan tersangka, kalau misalnya penetapan tersangka gugur misalnya, bisa kemudian nanti keluar sprindik baru. Jadi menurut saya ini hal yang wajar saja bahwa kemudian pengacara. Dan dalam konteks Komjak mungkin saja kalau mendorong kejaksaan untuk mengeluarkan sprindik baru seandainya misalnya dikabulkan. Satu, kita sejak awal sudah mengingatkan untuk memperhatikan aspek-aspek formil, termasuk yang dipersoalkan tadi Pak Firman misalnya soal sprindik, dua sprindik ya. Kalau menggunakan sprindik dari Kortas Tipikor pasti akan bermasalah karena Pak Febri belum pernah diperiksa sebagai saksi, sehingga penetapan tersangka sangat memungkinkan bisa gugur. Makanya kemudian kan keluar sprindik baru. Dan sprindik dari kejaksaan inilah yang kemudian menutup peluang. Dan itu pun masih dipersoalkan kan? Ya, tidak ada masalah, itu persoalkan juga nggak masalah karena memang dalam konteks penanganan kasus tipikor ya apalagi itu kan tidak harus kemudian menunggu konstruksi hukum itu selesai untuk menetapkan seseorang itu tersangka. Bahkan di pasal 90 itu disebutkan ketika dua alat bukti sudah cukup bisa kemudian menetapkan seseorang itu tersangka. Nah, perkara kemudian batu uji yang disebut oleh Pak Firman tadi, saya juga sampaikan tolong juga dipersiapkan meskipun ini hal yang wajar dan teman-teman di tim 9 sepertinya juga sudah menyiapkan. Jadi ya dua kemungkinan. Pertama tetap nanti fights dengan challenge itu, ya berharapnya mereka juga bisa menang kan. Mereka menang, tapi kalau misalnya gagal mereka pun kita dorong untuk kemudian yang ada sprindik yang baru. Saya ke Bang Saur. Kan tadi saya sampaikan bahwa ini hak normatif tersangka lah mengajukan. Tetapi ada satu hal di kasus ini. Apakah gini, harapan publik kan tentu akan ada proses di pengadilan secara terbuka. Siapa yang menuduh dia harus membuktikan sampai akhirnya di ujung adalah keputusan majelis hakim. Anda melihat
proses pra peradilan ini yang sudah diajukan dan akan dijadwalkan tanggal 18 dan 19 Agustus untuk sidang. Seperti apa khususnya di kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah? Kita beruntung ya, Ketua Komjak sudah tadi mengkonfirmasi kepada kita secara normatif. Ya. Andaikan pun katakanlah prapitnya kemudian dikabulkan, tapi kan didorong keluar sprindik baru. Substansi materi dugaan yang ditetapkan oleh saudara Febri Ardiansyah. Nah, menarik juga tadi Mas Yogi mengatakan ketika dia mengatakan dikriminalisasi, malah menurut saya dia mengkriminalisasi penyidik kejaksaan. Apa tuh? Kenapa? Coba bayangkan ketika normatif penahanan itu ada standar normatif yang selalu kita lihat harus diborgol, dan berrompi, harus berrompi, tetapi dibilang dia dikriminalisasi. Itu yang dari awal memang ini ada keguncangan ketika katakanlah kasus ini bahasanya apalah diberikan ke kejaksaan, terjadi memang guncangan yang sangat luar biasa. Bahkan kita mendengar di beberapa media misalnya ada terjadi di balik layar sehingga kemudian ini kasus diserahkan ke kejaksaan, padahal awal penyidikannya itu adalah di Polda Metro dan juga Kortas Mabes Polri yang kalau nggak saya dengar juga teman-teman kuasa hukum juga akan melakukan perapit, tapi saya pikir juga bagus supaya juga jangan ada ditutupi. Namun menurut saya ini pertaruhan yang sangat luar biasa. Saya tadi berpikir begini, peristiwa ditetapkannya saudara Firly Bahuri sebagai tersangka ini menurut saya tadinya puncak keguncangan rusaknya peradilan. Firly Bahuri ketua KPK waktu. Ketua KPK. Ternyata ada lagi Jampitsus sebagai penanggung jawab pertama. Yang sampai fakta pembicaraan kita ini kan ada dugaan katakanlah bukti yang dirilis oleh penyidik ditemukan 74 kilogram emas. Saya lihat simboliknya itu bukan 74 kilogramnya. Kalau dulu the founding fathers membuat emas itu bahwa kita ada harapan negara kita itu bahwa negara ya layaklah sebagai negara yang baru merdeka. Tiba-tiba itu harus katakanlah dikudeta, diganti, diduga menjadi korupsi dan uang sekian triliun. Dan Mas Yogi juga harus kita konfirmasi. Ini soal kebutuhan kita penegak hukum. Saya selalu bilang yang ditetapkan tersangka ada 3 orang, tapi salah satu juga yang kemudian juga pasang badan menurut saya adalah Don Rito. Itulah sebagai seorang advokat. Maksud saya begini, ketika mungkin telinga orang nggak melihat kita atau orang nggak ada mendengar, seperti kita tersenyum melihat katakanlah drama atau peristiwa hukum kepada Febri Ardiansyah. Jangan-jangan juga teman-teman advokat juga sebenarnya gerbang pertama yang juga kerusakan ini kenapa terjadi. Saya advokat dalam konteks sebagai penegak hukum ya. Jadi itu. Jadi menurut saya nggak ada dikhawatirkan. Kita apresiasi teman-teman di kuasa hukum. Namun secara normatif dan itu sudah diuji juga di Mahkamah Konstitusi. Ketepatan yang menguji itu adalah pernah menang di Prapit. Kok ditetapkan lagi tersangka dibawa diuji ke mahkamah, ternyata mahkamah mengatakan dengan menangnya di Prapit soal prosedur formil itu tidak dengan sendirinya substansinya kemudian hilang. Masih di Satu Meja The Forum, saya ingin ke Prof Puji. Prof Puji, tadi kita sudah diskusi bahwa ada harapan besar. Harapan besar tentu dalam setiap kasus ada pembelajaran. Nah, rata-rata ingin dibuktikan dalam proses persidangan yang panjang. Karena ada pihak penuntut, ada pihak kuasa hukum, dan nanti tentu akan diputuskan oleh majelis hakim. Di situ biasanya ada pembelajaran-pembelajaran yang penting. Nah, dalam kasus ini, pra peradilan memang normatif. Ya kan? Kemarin Kapus Menkun mengatakan, ya kita akan menyiapkan jaksa untuk hadir, meskipun dalam beberapa kasus jaksa tidak perlu hadir di sana sebagai pihak yang kira-kira digugat lah kira-kira di pra peradilan. Kalau Anda melihat dari sisi Komjak ya untuk kebaikan dalam konteks bahwa ini ada marwah Kejaksaan Agung juga sebagai tim 9, sebaiknya apa yang harus disiapkan dan bagaimana mengantisipasi, meskipun tadi sudah disampaikan bahwa ya harus ada sprindik baru, tapi lebih dalam lagi sprindik baru itu kan perlu ada syaratnya. Ya kan, mengajukan sprindik baru itu ada syaratnya. Apa-apa saja yang disiapkan oleh tim 9 supaya apa? Supaya marwah dan kredibilitas Kejaksaan Agung tidak hilang di kasus ini. Ya, pertama saya pikir dengan adanya challenge pra peradilan dari kuasa hukum tersangka itu sebagai batu uji pertama kan, bahwa teman-teman ini serius apa tidak di tim 9. Ya. Nah, kalau kemudian mereka kalah berarti memang ada celah. Ada celah. Ada celah. Makanya kita dorong mereka juga untuk fight lah di
di kasus ini fight, dan tadi juga saya pas di sela-sela pelantikan eselon 2 di Kejaksaan saya diskusi dengan Pak Jamwas, Ketua Tim 9, dan saya tanya apa kesiapannya. Kita siap minggu depan gugatan. Oh, Anda sebagai Komjak sempat bertanya ke Ketua Tim 9. Saya sempat bertanya apa persiapannya menghadapi ini. Ya. Lalu jawabannya cukup menenangkan Anda atau jawaban normatif sebuah basa-basi? Ya semangat ya. Semangat. Jawabannya semangat. Jadi teman-teman di Tim 9 juga semangat karena memang berulang kali juga disampaikan juga ya. Bahkan saya menyampaikan ini tidak main-main penanganan kasus Pak FA ini. Kalau Kejaksaan Tim 9 ini main-main, marwah ini semakin turun nih. Betul. Jadi satu-satunya cara untuk marwah ini bisa kembali, ya penanganannya dengan serius. Atau bahasa awamnya begini, yang dikhawatirkan itu ini perlu Mas, bahwa jangan-jangan dari awal mudah-mudahan sudah selesai deh, kalah di pra peradilan udah selesai tugas saya. Ini kan yang agak mengkhawatirkan publik. Kenapa? Satu, expose-nya, barang sitaannya itu sampai 0,5 triliun lebih. Salah satunya terdiri dari 74 kg emas. Dan sudah banyak melibatkan elit politik dalam pembicaraan. Belum terkonfirmasi semua, tetapi paling tidak sudah menghiasi jagat pemberitaan. Sehingga ini yang perlu dipastikan bahwa Kejaksaan Agung dalam ini Tim 9 harus serius. Kira-kira gitu, Prof. Kalau logika itu yang dipakai, maka sebenarnya Kejaksaan tidak perlu menerima penyerahan itu. Oke. Iya kan? Dengan Kejaksaan kemudian menerima penyerahan itu, makanya mereka sadar betul. Fight dan akan menghadapi apapun termasuk pra peradilan. Baik di aspek formil, apalagi aspek material, mereka juga harus kemudian siap. Saya tanya aspek material apa yang sudah siapkan? Sudah sekitar 48 saksi, 5 penggeledahan, itu juga sudah dilakukan, dan beberapa upaya paksa yang lain sudah dilakukan. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kurang lebih mungkin sebulan lah. 1 bulan. 1 bulan barangkali akan dilimpahkan. Kalau misalnya pra peradilan nanti dimenangkan oleh pra peradilan itu nanti ditolak oleh pengadilan, berarti nanti segera kasus limpah. Ini menjawab soal tuntutan dulu dari publik yang mengatakan case ini harus cepat. Ya. Nah, itu setidaknya pertanyaan pertama itu harus sudah terjawab. Nah, yang kedua, case ini harus kemudian juga dalam. Saya melihat juga ada beberapa hal yang dilakukan, termasuk pemanggilan 48 saksi. Itu kan menunjukkan serius. Keseriusan dan kesiapan Tim 9. Ya, meskipun memang ada beberapa hal yang menurut saya lampu sorot yang cukup terang ya. Di mereka itu kesalahan-kesalahan elementer seperti yang kemarin tidak pakai borgol itu kan menjadi catatan serius. Itu juga kita sampaikan, tolong jangan, dan itu dampaknya besar. Ya, jangan diulangi lah kesalahan-kesalahan seperti ini. Dan mereka juga sudah firm kesalahan ini tidak akan diulangi. Oke. Saya sedikit sebelum Kak Firman mengelaborasi ini. Karena pertanyaan ini saya kira sangat fundamental. Sebagai publik kita, sampai diskusi yang dilakukan oleh The Forum ini masih banyak elemen supaya KPK kemudian mengambil alih kasus ini. Sampai juga kemarin pertemuan di Kosmak seperti itu. Maksud saya begini, kalau sampai teman-teman di Kejaksaan kemudian tidak serius all out, artinya dari segi normatif, katakanlah kedalaman hukumnya belum mereka persiapkan, bukan sekedar kejaksaan taruhannya. Kemudian juga saat itu juga ternyata katakanlah presiden juga punya atensi, tapi terlebih publik sebagai negara hukum. Ini betul-betul pertaruhan yang sangat luar biasa. Jadi saya percaya, ya kita misalnya begini. Anda mau bilang bahwa ini momentum yang luar biasa bagi Kejaksaan Agung untuk mengembalikan, main-main dan mengembalikan capaian mereka kan tiba-tiba drop out ini luar biasa dengan kasus ini. Oke. Saya ke Mas Firman. Mas Firman, Anda menyebut ada 9 kejanggalan. Jadi kira-kira nanti kalau terjadwal betul tanggal 18-19 itu akan dibuka semua atau seperti apa kira-kira? Jadi esensinya begini, tanpa mengurangi rasa hormat pada Prof. Fuji dan senior saya Pak Dr. Saur. Ada lintasan sejarah yang cukup panjang soal pra peradilan ini. Bukan soal hanya sekedar kertas-kertas saja. Tetapi yang menjadi soal, bagaimana kalau seorang yang dianggap punya posisi tinggi seperti Pak Febri Ardiansah sebagai Jampitsus bisa diperlakukan seperti ini dalam konteks prosedur hukum yang saya sebut misjudgment official. Bagaimana kalau saya atau Bang Saur yang biasa membantu rakyat kecil berhadapan dengan prosedur ini? Maka ada pandangan saya yang ingat pandangannya Whitney Chambers, Bang.
Dia mengatakan begini, why justice fails? Kenapa keadilan itu lenyap? Ya, karena dia mengatakan peradilan itu like a monster katanya. Dia menakutkan. Ya. Jadi sebenarnya tanpa menguras hormat, mungkin ada yang memandang ini hanya soal prosedur, typo error dan sebagainya. Tapi ternyata ada problem dehumanisasi yang luar biasa. Nah, dalam konteks itu Mas Firman, saya maaf menyela. Jadi gini, kan ada anggapan ini boleh diklarifikasi bahwa kalau pra-peradilan ini biasanya takut menghadapi pengadilan yang panjang. Kan di pengadilan itu kan ada banyak proses yang orang melihat prosesnya. Anda sebagai advokat senior juga bagian dari penegak hukum, sebetulnya secara substansi berharap ingin dibuktikan nih di pengadilan, nggak berhenti di pra-peradilan, bahwa pra-peradilan itu normatif, iya satu hal, tetapi ingin membuktikan. Kenapa? Satu, ini kasusnya magnitudenya besar sekali. Kedua, bicara soal pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Yang berikutnya tadi Anda bilang dari awal banyak sekali, dari perspektif Anda ya, banyak sekali ketidakadilan yang dilakukan. Tapi kan ini harus dijelaskan dan ruangnya lebih panjang ada di pengadilan. Iya. Jadi sebenarnya tanda kutip ya, praktek buruk penegakan hukum itu bisa menghantui siapa saja. Apalagi dalam rezim yang sekarang ini ada istilah Bang, buah beracun itu tidak boleh dimakan. Apalagi kalau bukti itu beracun. Jadi mungkin Prof pernah mendengar, Pak Dokter pernah mendengar namanya fruit possession history. Jadi kalau bukti ya yang bisa menentukan status seseorang itu diambil, digunakan atau ya digunakan, diperoleh dengan cara-cara yang illegality. Pertanyaannya, bagi seorang masyarakat kecil yang posisinya marginal struktural, dia gimana mau melakukan pembelaan? Maka sebenarnya saya setuju bahwa ada yang penting dalam konteks law enforcement officer ini. Cuma masalahnya unfairness proses itu bagaimana merehabilitasinya? Apakah cukup misalnya kalau sudah putusan pra-peradilan yang menyatakan tidak sah, proses penyidikan dan upaya paksa, tinggal diganti aja suratnya. Kalau logikanya saya balik misalnya, kalau berlaku pada awam oke lah kekhawatiran itu. Tapi ini kan justru dari awal, dari mulai dikelola oleh kepolisian dan sampai kejaksaan, ini terhadap seseorang yang punya power yang luar biasa. Dibalik gitu, artinya kepolisian, terus kemudian kejaksaan, apa tadi Prof juga mengatakan sudah dilakukan, bahkan memanggil 48 saksi. Kan tentu yang dilihat adalah bagaimana penggunaan kewenangan yang besar. Tentu berbeda pandangannya kalau diberlakukan kepada masyarakat awam. Jadi Mas Yogi, ketika posisi kami defense seperti advokat, ya dalam posisi yang baru, KUHAP yang baru ini, boleh bernafas lega mendampingi sejak awal. Tapi pertanyaan pada kasus ini, advokat betul nggak mendampingi dari awal? Tidak ada. Ya kan? Saya rasa ketika dari awal advokat ini muncul sejak lidik, tidak akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Itu catatan kami. Ada pendampingan terhadap klien Anda. Nah, prinsip yang paling mendasar sebenarnya tidak melihat siapapun tuh orangnya, tapi bagi saya, bagi kami, prosedur itu, legal compliance itu penting. Kepatuhan kepada prosedur itu penting. Apa yang kita saksikan sebenarnya tidak hanya kasus hari ini saja Pak Febi. Kasus-kasus yang lain banyak tidak tersorot oleh publik, bagaimana ya legal complaint itu, kepatuhan hukum itu begitu ya mengancam para justiciable. Apa itu justiciable? Para pencari keadilan yang tiap hari mungkin tidak masuk dalam potret atau atmosfer kasus-kasus seperti ini. Tapi mereka menghadapi posisi yang seperti ini. Jadi sebenarnya bagi kami jadi pra-peradilan ini bagi Anda apa maknanya? Jadi maknanya sebenarnya setiap kekuasaan, termasuk kekuasaan hukum itu ada limit of law-nya, ada batas hukumnya. Nah, setiap hukum ada batasnya, maka setiap prosedur law enforcement officer juga ada batasnya. Harus ada batasnya. Itu yang penting sebenarnya. Oke, Bang Saur, Anda melihat apa sebenarnya pra-peradilan ini? Bukan hanya sekedar normatif. Prof Firman mengatakan bagaimana seorang ditetapkan tersangka, tadi memberi contoh sama dengan saya bilang. Bagaimana seorang Jan Pietsus dia tahu dia melakukan tiap hari, misalnya kalau ditahan diduga katakanlah tersangka korupsi, nggak memberikan teladan. Mestinya gini, kalau dia punya fairness, dia mengatakan nggak boleh seperti itu yang saya ajarkan. Kalau dulu kan dia bilang nggak pernah seperti ini di meja bundar gitu loh. Teman-teman penyidik, demi hormat kita karena saya masih jaksa, Anda harus borgol saya. Contoh misalnya begini, uang yang ditemukan hampir 0,5 triliun, 74 kilogram mas, dia mengatakan begini, ini rumah saya.
tapi dibilang saya akan ceritakan siapa pemiliknya. Kemudian muncullah ada pesantren pemiliknya dan lain-lain. Maksud saya, bagaimana sesungguhnya kita belum pernah menetapkan katakanlah fakta secara valid kepada publik, tapi kita sudah melibatkan lembaga-lembaga. Bagaimana moralitas sebagai seorang terdakwa kemudian melakukan seperti itu? Maksud saya begini, saya setuju firman harus all out, tetapi mata publik juga karena kepentingan mereka. Karena nasib sama dengan saya bilang. Bagaimana kita menuntut orang lain baik atau teman-teman advokat kemudian punya rasa confidence mendampingi dia di kejaksaan. Ternyata ada guncangan hukum seperti ini. Ini menurut saya miris. Makanya selama ini saya bilang, kenapa saya mengadvokasi KPK? Yang diuntungkan pertama itu adalah advokat. Kalau peradilan kita baik. Profesor Firman Wijayeng mengajari anak mahasiswanya. Kemudian namanya pembelaan itu seperti tersangka. Akan dia all out menerjemahkan, mendemonstrasikan. Namun peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan ini, rasanya harapan itu hilang, Mas Yogi. Nah, oleh karena itu yang menjadi diskursus kita dorong teman-teman ini. Tapi ingat, saya bilang Anda penegak hukum. Sama dengan saya bilang, Febri mengatakan saya tidak bisa menolak perkara, membeda-bedakan. Dia lupa di pasal 3 ayat 3 bahwa seorang advokat juga itu ditempatkan di pasal 3 bisa menolak kalau tidak sesuai dengan nuraninya, bahkan di pasal berikutnya kalau tidak sesuai dengan kompetennya. Maksud saya hanya mengingatkan. Nah, oleh karena itu kita harus fair. Coba kita, kalau kita dorong misalnya tersangka selalu, kalau Anda tidak terbuka atau bohong, Anda bisa dijerat. Kita dorong juga kliennya, misalnya Pak Firman juga terbuka, sehingga ini bisa Pak jadi Firman, diskursun untuk menanggapi pernyataan Pak Saur. Betul, menarik. Termasuk yang disampaikan oleh Prof. Iya. Saya ingat itu ada pasal baru ya, di pasal 92. Ini mudah-mudahan bisa jadi kontemplasi kita bersama. Di situ disebutkan, penyidik dalam melakukan penyidikan tidak boleh menerapkan prejudice atau prasangka bersalah. Nah, saya tidak tahu urusan borgol, Bang, urusan apa? Rompi, Prof. Apakah makna ini secara existing bagaimana? Apakah ini bagian dari para pembentuk undang-undang, para legislative setting itu sudah melakukan evaluasi? Loh, kalau orang belum terbukti kesalahannya, masa prasangkanya lebih? Ya, apalagi di depan publik. Bagaimana kalau ini terjadi demoralisasi? Suatu saat misalnya tidak terbukti perbuatan itu, tapi orang pribadi seseorang itu sudah rusak secara personifikasi. Saya hanya melihat pasal 92 ini muncul di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang baru. Nah, mengerti, monggo saja nanti menerjemahkan. Nah, Bang Saur juga betul, Bang. Kita juga sepakat dengan Abang dalam melakukan advokasi pasti kita akan melakukan bantuan hukum secara all out. Hanya masalahnya kan kewenangan atau otoritas law enforcement officer itu kan sangat dominasi. Contoh misalnya pasal-pasal yang digunakan ini seperti jaring laba-laba. Padahal ada pasal 3 mengatakan pilih dulu pasalnya. Ada asas favour, kalau yang paling menguntungkan sekalipun undang-undang baru maka diberlakukan undang-undang yang pasalnya menguntungkan. Ini tidak. Jadi pasal palu gada semua digunakan. Mas Firman, Bang Saur, jadi penting. Kita akan bahas lagi usai jeda, tetaplah di Satu Meja Forum. Masih di Satu Meja Forum, Bang Saur, saya ingin mengelaborasi lagi. Kita berandai-andai ya, tanggal 18 atau nanti berikutnya proses pra-peradilan ini sesuai dengan keinginan pemohon. Anda melihat ini kekalahan kejaksaan, atau memang Anda melihat bahwa seharusnya kejaksaan sesuai dengan peraturan MA dan putusan MK juga boleh mengajukan sprindik baru dengan syarat-syarat tertentu? Kenapa saya mengatakan seperti ini? Satu, magnitud kasus ini sudah cukup besar. Yang kedua, dalam proses perjalanannya, meskipun kuasa hukum sebelumnya sempat menyebut-nyebut nama presiden, ini kan harus diklirkan, ya kan? Yang berikutnya adalah ini ada satu kasus yang tidak terkait langsung secara normatif, tetapi memang atribusi bahwa Sutrimo yang meninggal itu adalah pegawai rumah tangga Jampitsus, dan hari-hari belakangan ini polisi meningkatkan dari mulai penyelidikan ke penyidikan, ekshumasi bahkan. Anda melihat seperti apa? Pertama menurut saya adalah karena pro justisia, yang benar adalah keadilan itu sendiri.
Kalau kita maknai ketiga, katakanlah nanti akan ada hakim atau paling tidak ada advokat, kemenangan kepada pihak ini. Karena ini bukan ketika diuji demi keadilan ketuhanan Maha Esa, itulah ira-ira putusannya. Apapun putusannya. Artinya begini, siapapun yang menang dan lain-lain yang menang itu adalah keadilan. Malah menurut saya jaksa menang, teman-teman peradilan menang karena apa? Tadi Prof sudah mengatakan bahwa proses formal ini tidak akan menggugurkan soal pidananya. Jadi sebenarnya kesempatan juga kepada teman-teman katakanlah penyidik tim 9 memperbaiki itu kemudian untuk sprindik baru. Karena kita harus pastikan bahwa kasus ini tidak berdiri di situ. Nah, jadi saya bilang karena kadang-kadang begini Mas Yogi, logika yang dibangun kadang-kadang menang dan kalah padahal tidak ada di ira-ira putusan, bahkan isinya dimenangkan, tapi permohonan ini dipenuhi berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira pertanyaan ini penting soal pembantu soal Jampitsus itu. Karum enggak, kepala rumah tangga, pegawai rumah tangga. Ya, ini menurut saya sangat penting harus dituntaskan. Sama dengan saya hari Sabtu lalu waktu saya narsum di Kompas Petang, saya mengatakan hal yang sama. Sebenarnya teman-teman penyidik tidak perlu harus nunggu izin dari keluarga. Hari Senin mereka harus mestinya melakukan katakanlah upaya untuk ekshumasi. Karena juga dalam konteks melindungi keluarga juga. Ternyata apakah memang ada kejanggalan kembali ekshumasi ini bukan menetapkan nanti segera tersangka, tapi apakah kematian ini kematian biasa atau dugaan tindak pidana. Nah ini menarik Mas Yogi, karena beliau ini kan sudah hampir 20 tahun bersama dengan Pak Febri Ardiansah mantan Jatpitsus. Maksudnya gini, ini juga akan menarik dalam diskusi kita. Ini kan hanya menjaga rumah kosong. Apakah ada orang 20 tahun berapa banyak rumahnya Febri Ardiansah menjaga rumah kosong yang mana gitu loh. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan itu saya kira juga kita dorong sebenarnya teman-teman penyidik dan tim 9 harus bekerja sama juga karena directly or indirectly akan juga berpengaruh kepada katakanlah tindak pidana yang dituduhkan kepada mantan Jampitsus. Oke, Prof Puji, saya ingin sekali lagi mengelaborasi. Sebetulnya kejaksaan khususnya tim 9 kan harus sudah siap kan. Yang namanya pra peradilan diajukan atau tidak diajukan selalu keniscayaan pasti akan muncul dan sekarang sudah diajukan. Bicara soal kesiapan itu sekedar menghadapi pra peradilan atau mungkin kesiapan hasilnya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Karena apapun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung melalui tim 9 ada unsur pertanggungjawaban publik, kedua ketiga menjaga marwah kejaksaan kaitannya dengan penetapan. Tadi soal dari awal prosedurnya dan sebagainya, tapi substansi perkaranya kan belum dibahas nanti di pra peradilan. Nah, Anda ingin melihat apa? Bahwa kejaksaan seharusnya yang seperti Anda sampaikan tetap menyiapkan dan kemudian bersiap dengan kondisi apapun di hasil pra peradilan. Ketika mengeluarkan sprindik baru, ini saya menangkapnya adalah bagian dari menutup celah formil. Celah formil. Ya, itu menunjukkan bahwa teman-teman di tim 9 itu sudah mempersiapkan ketika nanti akan ada gugatan. Jadi sebelum ada pra peradilan, justru ketika menunjukkan sprindik baru untuk mengantisipasi ada celah baru. Salah satunya itu. Nah, terus yang kedua, cara kemudian kita memandang itu dalam konteks case ini ya, tadi sampaikan oleh Pak Firman. Soal afirmatif justice. Jadi terhadap ini juga teman-teman Komcap yang sering kita cara memandang case ini. Ketika dalam posisi pengawasan atau kemudian memberikan dukungan. Nah, ketika kemudian terhadap orang-orang yang punya akses to justice lebih kuat, prominent people, maka yang kita percayai adalah penegak hukum. Penegak hukum. Mostly ya. Tetap kita buka ruang 30% lah untuk tidak percaya juga. Ya, tapi 70% kita percaya apa yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, teknisnya bahwa mereka mungkin ada yang kurang, ada yang salah bisa jadi. Tapi kita dorong untuk kemudian sempurna. Nah, tapi kalau kemudian orang yang peripheral people yang akses to justice-nya kurang, kita sebaliknya. Jadi cara memandangnya begitu. Jadi kita malah cenderung percaya kepada orang yang
akses itu sangat kurang. Kayak misalnya kasus di Karo, kasus di Batam yang ABK dihukum mati, kita malah percaya versi ABK-nya. Nah, itu yang dituntut mati, bukan dihukum mati ya. Nah, itu percaya ABK-nya. Nah, cara memandangnya kita seperti itu. Sehingga dengan cara memandang seperti itu bahwa kuasa hukum tentu akan melihat sebaliknya. Bahkan akan melihat apa yang dilakukan oleh penegak hukum itu hampir sepenuhnya salah. Ya, mungkin sebaliknya gitu. Dan dalam hal ini kan tentu kita sepakat bahwa ex-Jampisus ini dalam posisi orang yang punya akses ke hukum. Ya, makanya kita perspektif yang digunakan adalah perspektif bahwa ini harus diantisipasi gitu. Ya, betul. Nah, saya melihat antisipasi itu ya memang sudah dilakukan, meskipun yang bisa jadi kuasa hukum akan melihat ada beberapa celah, dan celah-celah itu bisa kemudian diuji dalam pra peradilan, itu satu. Nah, yang kedua menurut saya justru penting karena sekali lagi lampu sorot itu kan sejak awal case ini begitu besar sekali. Nah, kalau hanya berhenti di pra peradilan menurut saya juga tidak bagus bagi Pak Jampisus. Itu tadi saya memberikan men-challenge. Justru case ini harus sampai pada pokok perkara. Persis. Nah, dan itu juga kemudian satu sisi kalau kemudian kita dorong tetap teman-teman kejaksaan harus fight betul ya. Kalau kemudian bisa membuktikan sampai ke sana maka marwah itu kembali. Begitu, tapi sebaliknya juga bagi beliau. Saya ke Mas Firman. Mas Firman, sama kan? Artinya apa? Kembali lagi bahwa men-challenge satu hal bahwa kenapa pra peradilan ada alasan apa hukumnya, tetapi kan ini ada kebaikan dalam konteks ingin membuktikan, mau mengembalikan nama baik, itu prosesnya adalah di pengadilan yang terbuka. Setuju Mas Yogi. Mungkin sedikit dialog dengan Prof yang kadang-kala biasa di kelas. Kalau kita mengajarkan bahwa ya due process itu dimulai dari formal, due prosesnya harus benar, substansi due prosesnya. Iya. Karena apakah kemudian bisa kita tanyakan pada atau memberikan justifikasi pada mahasiswa di kelas, sudahlah nggak penting prosedurnya, yang penting substansinya. Ini kan juga jadi soal ya kan, apakah substansinya penting, apakah prosedurnya tidak penting. Saya rasa itu dua hal yang memang harus dalam beberapa literatur itu menunjukkan jadi tidak mungkin penegakan hukum itu dengan cara misalnya istilah orang itu melanggar hukum, itu istilah awam ya, tapi dalam konteks referensi kan sebenarnya sudah diajarkan literaturnya. Nah, maka itu sebenarnya tadi kalau beliau menyampaikan, Bang Saur ini kan di dalam disertasinya soal politik hukum, ini kerasnya bukan main beliau. Dan di kasus ini ada nuansa politiknya. Nah, ya itu makanya sebenarnya kan potretnya beliau yang bisa menyampaikan itu. Hanya saya mengatakan kalau orang tadi Prof mengatakan ini jalannya memang orang mencari keadilan ya road to justice, jalannya rutenya ya. Cuma masalahnya kalau masyarakat atau sebagian orang skeptis dengan proses peradilan, katakanlah kok suara hukum dan suara peradilan mirip suara kekuasaan misalnya seperti itu, misalnya seperti itu. Maka dia justice in many room katanya, boleh aja cari pengadilan di tempat lain. Nah, ini yang karena itu kan kemudian tadi usulannya tadi lebih baik dan terhormat, nggak benar salah itu kalau itu diselesaikan ada di. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, memang legal compliance itu tidak berhenti di pra peradilan hukum ya. Jadi substansi hukum penting, prosedur hukumnya juga lebih penting karena itu juga menyangkut fairness proses. Tapi secara prinsip kan kalau soal substansi tentu siap dengan segala kemungkinan kan. Katakanlah pun dikabulkan di pra peradilan, tadi tim 9 akan menyiapkan sprindik baru dan itu harus Anda hadapi juga. Dalam waktu tertentu akan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kita akan bahas persoalan ganti hanya coret kertas saja itu seolah-olah persoalan biasa tipologi itu kita hindarkan, jangan sampai hal-hal itu kita akan sambung lagi unprofessional judgment. Sebelum beri boleh nggak? Boleh sedikit. Pendek. Ya Bang. Makanya saya bilang tadi kita apresiasi teman-teman ini untuk menjadi penasihat hukum, bahkan ira-iranya itu pro justisia. Artinya kita tidak buat parsial antara formil dan material. Cuman kan pertanyaan Mas Yogi, apa risikonya? Saya mau tantang beliau ini. Dulu beliau ini adalah klien saya, dituduh dilaporkan oleh SBY karena dia praktek sebagai advokat, menanya kliennya sebagai terdakwa Mirwan Amir waktu itu. Saya apakah SBY kemudian juga tahu kasus itu waktu itu presiden? Dia dijerat. Mas Yogi, tanpa saya telepon dia, saya melamar untuk menjadi penasihat hukumnya. Apa yang terjadi? Mereka malah minta supaya kasus ini tidak jalan. Alhamdulillah. Maksud saya begini, saya dorong juga Firman nih, karena teman saya, Anda fight. Saya tidak mau juga Firman, minimal Firman
ada alasan dia pengadilan gini. Baik, termasuk pengadilan. Temannya Saur Siagian. Oke, makin seru. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Masih di Satu Meja The Forum, Bang Saur tadi semangat sekali challenge Mas Firman konteksnya. Tapi gini, pra peradilan kan sekali lagi saya bilang itu proses normatif, tetapi Anda punya harapan dalam kasus ini. Apa yang Anda akan dorong kepada kuasa hukum? Jadi saya tidak secara spesifik mendorong kepada teman-teman kuasa hukum, tadi udah cukup. Gini, kenapa sampai ke kejaksaan itu kan masih terjadi perdebatan besar sekali. Maksud saya begini, kita dorong tim 9 misalnya, jangan sampai kalau ada orang intervensi siapapun. Kan Presiden bilang, siapapun mereka dengan wewenang yang mereka kemudian miliki, harus juga clear, bila perlu tetapkan misalnya obstruction of justice. Sama kalau teman-teman saya advokat kemudian dipersulit, dia adalah sebagai penegak hukum. Kami tidak akan berhenti terlepas saya Firman berbeda pendapat dalam konteks ini, tapi sebagai advokat penegak hukum dia teman saya. Jadi saya dorong teman-teman all out, jangan juga inferior. Saya bilang itu bukan seorang advokat pejuang. Saya selalu minta maaf, ini agak sombong. Advokat lebih setingkat lebih tinggi dengan penegak hukum yang lain. Karena apa? 3 penegak hukum ini dibiar oleh negara untuk bisa dia survive menjalankan pekerjaannya. Kami advokat tidak ada diberi wewenang oleh negara, tapi harus memegang sebagai penegak hukum. Oleh karena itu Anda harus fight di situ, sehingga apa? Penegak hukum ini itu bisa diwujudkan. Gitu loh Mas. Keadilan. Oke. Saya ke Prof Puji. Prof Puji, sekali lagi Komjak pasti melihat dan sudah mendorong, bahkan tadi Anda sampaikan sudah bicara dengan Ketua Tim 9 Jamwas. Tapi ada harapan bahwa kasus ini nggak berhenti di hanya pra peradilan apapun keputusannya, tetapi juga bisa tegak lurus berjalan sampai di pengadilan supaya publik bisa dipertontonkan bagaimana penanganan, siapa yang benar, siapa pemilik sebetulnya yang disita oleh polisi dan diserahkan ke kejaksaan. Magnitud lampu sorot case ini begitu besar, apalagi kasus ini dimulai dengan gegap gempita yang luar biasa dan menyerang jantung kejaksaan. Betul. Sehingga marwah kejaksaan turun, seturun-turunnya menurut saya. Nah, cara mengembalikan adalah satu-satunya cara teman-teman tim 9 itu serius, bahkan bukan hanya serius 100%, 1000% mereka harus serius. Di sela-sela tugas sehari-hari yang mereka juga tetap memiliki, nah itu serius. Nah, bukti keseriusan itu kalau saya lihat tadi adalah kesiapan untuk menghadapi pra peradilan, itu satu. Yang kedua adalah kesiapan untuk segera melimpahkan berkas perkara ini. Jadi itu yang kedua. Sehingga dengan keseriusan itu saya punya optimisme bahwa teman-teman kejaksaan itu akan tetap memperjuangkan case ini sampai kemudian ke persidangan pokok perkara. Dan perkara kemudian ada kemudian kuasa hukum melakukan challenge pra peradilan segala macam, itu kan ya hak yang memang sudah diatur, silahkan saja, nggak ada masalah, dan ini bukan hal yang pertama kali. Sehingga teman-teman tim 9 kita dorong, kita semangati untuk serius saja. Jadi ini business like usual saja lah Mas Firman, segala kemungkinan terjadi, tanggal 18 sudah mulai disidangkan apapun dan kuasa hukum harus siap dengan kondisinya. Anda ingin menyampaikan apa untuk kasus ini? Ya, sebenarnya kita menghormati opini masyarakat yang berkembang selama ini, dan tentu dalam konteks peradilan yang fairness. Penemuan emas 74 kilo dan beberapa pecahan mata uang asing dan sebagainya kan sudah membentuk miss of trust atau tendensi atau kecurigaan. Dan itu harus dikonfirmasi itu milik siapa gitu, secara hukum. Tentu yang saya maksud Mas Yogi, kan tidak boleh persoalan berhenti hanya pada kecurigaan, pada tendensi. Nah, kemudian menurut hemat saya perlulah ada semacam investigasi finansial yang jelas, terukur, dari mana sih hal-hal ini, baik itu dalam konteks dari mana asal uang ini, kemudian berapa jumlahnya, seperti apa, 5W plus 1H itu standarnya. Apa sih sesungguhnya W yang pertama, peristiwa apa yang terjadi, W yang kedua di mana, where itu, W yang ketiga kapan. Ini semua harus terkonfirmasi. Karena ada prinsip yang memang pembuktian itu
searching for the truth, pencarian kebenaran. Dan bukti itu harus seterang cahaya, itu yang saya sering sampaikan. Nah, kedua kaitan dengan kasus yang mengikuti atau obiter dicta ya, bagian meninggalnya Pak Sutrimo. Obiter dicta, tentu sebagai manusia, insan, profesi, mewakili keluarga, kita ikut prihatin. Namun persoalan apakah sejauh mana ini memiliki kausa verban atau kausa punya hubungan dengan, menurut saya secara ilmiah sudah ada metodologinya. Apa causing of death-nya, apa sih penyebab kematian itu, dan moment of death-nya, kapan itu terjadi. Menurut saya dua spektrum ini bisa dilacak dengan pembuktian scientific evidence. Dan itu biarkan polisi yang sedang. Biarkan itu yang bekerja. Namun kita tentu tetap menjaga agar peradilan ini berjalan secara higienis. Dan Anda siap dengan apapun. Terima kasih. Hormat Bang Saur. Terima kasih Mas Firman, terima kasih Prof Puji, terima kasih Bang Saur.